Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-14 mengenai belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah. Pendidikan orang dewasa dan PLS merupakan dua aspek penting dalam sistem pendidikan yang saling melengkapi. Pendidikan orang dewasa memberikan landasan teoretik dan praktis untuk pembelajaran orang dewasa, sementara PLS menyediakan berbagai wadah untuk mengimplementasikan pendidikan orang dewasa dalam berbagai konteks kehidupan. Pendidikan orang dewasa dan pendidikan luar sekolah memiliki fokus yang berbeda, namun saling berkaitan. Pendidikan orang dewasa adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan dan karakteristik orang dewasa, sementara pendidikan luar sekolah mencakup berbagai program pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur formal, termasuk pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa dan pendidikan luar sekolah adalah dua konsep yang saling terkait erat. Pendidikan orang dewasa adalah ilmu tentang bagaimana orang dewasa belajar dan fokus pada metode dan pendekatan yang berbeda dari pendidikan anak-anak. Pendidikan luar sekolah di sisi lain adalah bentuk pendidikan yang tidak formal dan non-formal yang menyediakan berbagai layanan pendidikan di luar sekolah formal. Keduanya bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi individu, membantu mereka mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kenapa belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah sih? Pendidikan orang dewasa penting dalam kajian pendidikan luar sekolah karena orang dewasa memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan anak-anak. Pembelajaran orang dewasa berfokus pada pengalaman, relevansi dengan kehidupan nyata, dan motivasi internal untuk belajar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan orang dewasa perlu menjadi bagian dari kajian pendidikan luar sekolah. Yang pertama, perbedaan karakteristik belajar. Orang dewasa memiliki pengalaman hidup yang kaya yang dapat menjadi model berharga dalam proses belajar. Yang kedua, kebutuhan pengembangan diri. Pendidikan orang dewasa bertujuan untuk membantu individu mencapai potensi penuh mereka, baik secara pribadi maupun profesional. Yang ketiga, perubahan sosial dan ekonomi. Dunia terus berubah dan orang dewasa perlu terus belajar untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Pendidikan orang dewasa dapat menjadi alat yang ampuh untuk memberdayakan masyarakat. Yang terakhir atau yang kelima, pendidikan seumur hidup. Pendidikan bukan hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga perlu terus belajar sepanjang hayat. Mereka untuk mengikuti pengembangan zaman dan mencapai potensi penuh mereka. Pendidikan luar sekolah menyediakan wadah yang fleksibel dan terjangkau bagi orang dewasa untuk terus belajar. Pendidikan berkelanjutan atau continue education, bahwa pendidikan adalah sebuah proses berkelanjutan dimulai dari bayi, berlanjut sampai dewasa, dan sampai mati, memerlukan berbagai metode dan sumber belajar. Pendidikan berkelanjutan juga proses pembelajaran seumur hidup yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi seseorang. Ini mencakup berbagai bentuk pendidikan, baik formal maupun informal, yang dirancang untuk membantu individu beradaptasi dengan perubahan, memenuhi kebutuhan pribadi dan profesional, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Lifelong education dan continue education merupakan landasan bahwa pendidikan dilakukan oleh manusia sepanjang hayat dan berkelanjutan. Artinya, pendidikan yang di dalamnya terdapat proses belajar tidak berhenti di satu usia, melainkan dilakukan mulai dari kandungan sampai akhir hayat secara terus-menerus. Maksudnya itu tidak kok orang dewasa yang belajar, tapi dari lahir itu udah bisa belajar, yaitu belajar dari orang tuanya. Gimana cara mendidiknya atau gimana, nanti anak akan oh ibu gini gitu. Maka dari itu, tugas pendidikan adalah menjadikan setiap individu menjadi orang pembelajar sepanjang hayat. Terus, belajar orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, belajar yang berkelanjutan. Yang kedua, belajar sebagai pembaharuan. Yang ketiga, belajar untuk berkaderan. Yang keempat, belajar populer. Yang kelima, belajar kehidupan keluarga. Yang pertama, pembelajaran berkelanjutan adalah proses pembelajaran keterampilan dan pengetahuan baru secara terus-menerus sepanjang hidup, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Ini adalah upaya dasar untuk mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi
dan beradaptasi dengan perusahaan baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua, belajar sebagai pembaharuan. Berarti proses pembelajaran yang terus-menerus mengalami perubahan dan perbaikan, baik dalam metode, materi, maupun lingkungan belajar, untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan relevan. Yang ketiga, pengkaderan adalah proses pendidikan yang mengembangkan anggota baru dalam suatu organisasi untuk membentuk mereka menjadi karakter yang berkualitas. Belajar untuk pengkaderan berarti memahami konsep, tujuan, dan metode yang digunakan dalam proses kaderisasi. Yang keempat, belajar populer mengacu pada berbagai teori dan metode pembelajaran yang umum digunakan dan diakui efektif dalam dunia pendidikan. Teori-teori ini menawarkan pendekatan yang beragam untuk meningkatkan pengalaman belajar baik bagi siswa maupun guru. Yang terakhir atau yang kelima, belajar kehidupan keluarga adalah proses memahami dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan peran yang ada dalam sebuah keluarga. Ini mencakup berbagai anggota keluarga berinteraksi, atau bagaimana anggota tersebut berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mendukung untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sehat. Selanjutnya, menurut psikologi belajar, orientasi belajar orang dewasa. Ya, kan ada 3 kan. Yang pertama, religion. Materi yang diberikan harus mampu memberi ketenangan jiwa dan mampu meningkatkan iman pada Tuhan. Yang dua, application. Materi senantiasa dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, integration. Materi bisa diterapkan dan sekaligus digabungkan dalam pekerjaan yang telah ditemui atau ditekuni. Yang terakhir yaitu cara belajar orang dewasa. Yang pertama itu mungkin praktis, cepat. Yang kedua ekonomis, tidak banyak biaya. Yang ketiga metodis, menggunakan metode. Yang keempat realistis, sesuai dengan kenyataan. Metode pembelajaran yang efektif yaitu memfasilitasi pertukaran ide, pengalaman, dan perspektif yang berbeda. Terus ada studi kasus, menganalisis situasi nyata untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Ada pembelajaran basis proyek, terlibat dalam proyek yang relevan dengan minat dan tujuan pembelajaran. Terus ada simulasi yang menciptakan lingkungan belajar yang mirip dengan dunia nyata untuk melatih keterampilan. Atau yang terakhir, refleksi, merenungkan proses pembelajaran dan pengalaman untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Terus ada lagi praktek belajar. Terus strategi belajar yang praktis, yaitu tujuan yang jelas, tentunya apa yang ingin disampaikan dan proses belajar sehingga mempelajari tujuannya jelas gitu, ingin belajar yang praktis. Terus ada rencana belajar, terus cari sumber belajar yang tepat, evaluasi, terus diulangi lagi pembelajarannya, menciptakan lingkungan belajar yang konduktif, memanfaatkan teknologi. Kenapa kok memanfaatkan teknologi? Karena gunanya aplikasi atau platform pembelajaran online untuk belajar yang fleksibel atau cepat. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.